Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan secara formal memulai perjumpaan kita ini dengan menyebut secara resmi ayat-ayat Allah atau hadis Muhammad SAW, karena sesungguhnya seluruh yang kita lakukan ini berada di gelombangnya Allah dan gelombangnya Rasulullah. Jadi mohon simbolisme formalnya kita tekan dengan lebih menekankan substansi dan esensinya, karena kita berada di Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi begini teman sekalian, kita masuk pelan-pelan Pak, bismillah. Insya Allah saya mempelajari apa yang diungkapkan oleh penyelenggara, aspirasi dari Pak Rektor dan Bapak-Bapak yang lain tadi ngobrol sama saya, termasuk ngukupilah apa yang selama ini tercerai-berai, tidak karuan itu kita kukupi, tapi metodenya harus jelas. Ini kita mulai seperti ini supaya metodologi kita malam hari ini jelas. Jadi saya akan pakai metode sinau bareng Pak Rektor nyuwun sewu. Nanti sebelum sampai nanti buka skalanya ya. Sinau bareng berarti saya akan serap aspirasi Anda. Jadi misalnya saya akan menyiapkan 2 rangkaian pertanyaan, masing-masing katakanlah 3-5 pertanyaan. Tapi ini saya dasari dengan gini dulu. Ini kan urusannya persatuan. Kesatuan, ada 3 satuan. Persatuan, kesatuan, apalagi? Kesatuan itu tahap terakhir. Sebelum ada kesatuan, dia berupa persatuan dulu. Isi oke neng wis persatuan. Nek kesatuan, oke ini wis manunggal ika, gitu ya. Itu namanya kesatuan. Supaya terjadi kesatuan dan sebelumnya ada persatuan, dibutuhkan metode yang namanya penyatuan. Jelas ya? Bener lagi bahasa Indonesia nih. Penyatuan itu bahasa Islamnya tauhid. Tauhid nanti sampai ke persatuan, namanya wahid, Allah al-wahid. Terus nanti puncaknya Anda berada dalam kesatuan dengan Allah, manunggaling kawulan Gusti, namanya ahad. Jadi Anda jangan keburu-buru kula lawahan. Nek kowe wiritan aja kula lawahan sing kok modal dhewe iki, ora kuat kowe. Dadi kowe sinau sing sadurunge ya. Kayak tadi itu ada dagelan arep ngelamar anak kiai, siji jenenge sapa? Anas. Nomor 2 jenenge sapa jenenge? Torik. Nomor 3 jenenge Imron. Karo Pak Yai sapa kowe le ajeng nglamar putri Bapak, jenengmu sapa? Kula Anas. Ya wis nek ngono jajal maca surat Anas hafal. Nek kowe le kula Torik. Oh apal wa Torik ora nggih apal wa Torik gitu ya diwaca. Nek kowe sapa le kula Imron. Wis kowe nek diwaca surat Al Imron. Modal sing nomor 3 niku. Mulane kowe gawe jeneng nang anakmu golek sing Ila paling itu ya, Ila atau Inang ya, ojo Al-Imran, Baqarah, Munkar, Al-Maidah, barang wah semua akhirnya ada karuan gitu ya. Oke. Tauhid itu prosesnya, perjuangannya. Kemudian Allah al-wahid. Al-wahid itu Allah yang eksis sebagai dirinya, tapi dia berada di dalam kerinduan untuk menyatu dengan hamba-hambanya, itu namanya al-wahid. Kalau Allah sendirian, dimana kita nanti sudah hilang, kan nek kowe iki laron, Gusti Allah iki srengenge, kira-kira nek kowe mara nang srengenge, kira-kira isi ana ora larone? Kalau engkau kapas, engkau ingin menyatu dengan api, kemudian engkau mendekat kepada api atau api mendekatimu sebagai kapas, kira-kira yang tinggal apinya apa kapasnya? Jadi engkau dan kita semua ini, begitu kita menyatu dengan Allah, tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku, yang ada adalah Allah. Kalau engkau sudah mampu melakukan politik penyatuan seperti ini, maka engkau tidak punya pamrih. Dirimu sudah menjadi rakyat Indonesia, dirimu sudah menjadi NKRI, betul enggak? Yang penting kita sudah, diriku adalah diri rakyat Indonesia. Aku bukan seseorang lagi. Aku ini sudah NKRI, aku ini sudah Pancasila, aku ini sudah aku di situ sudah matahari, sudah Allah, tidak ada lagi kita. Kalau kita kan masih persatuan
Tapi kalau kesatuan sudah tidak ada kita lagi, yang ada hanyalah aku. Nah, oke, teman-teman sekalian, dari sini saya mau tanya sama Anda beberapa hal. Pertanyaan ini tidak usah Anda jawab langsung, tapi untuk PR, nanti seluruh acara kita akan kita pakai untuk secara bertahap menjawab pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Kalau persatuan, Pak, kalau kita ibaratkan makanan, itu ada, katakanlah ada 2 jenis persatuan. Ada dua jenis Bhinneka Tunggal Ika. Satu jenis gado-gado atau lotek. Nomor 2 jenis es jus, jenis blender. Menurut Anda yang mana ini Bhinneka Tunggal Ika ini? Jenis blender apa gado-gado? Nek blender berarti kan semua digerus dari situ, kehilangan identitasnya, jadi zat baru yang namanya es buah, es jus buah apa gimana? Selama ini menurut Anda prakteknya itu blender apa gado-gado? Coba Anda iling-iling selama ini di Indonesia. Misalnya gini, Indonesia itu dudu Jawa loh, gitu, dudu Islam loh, gitu. Indonesia dudu Islam. Kui kalimat blender apa kalimat gado-gado? Kalimat blender, betul enggak? Ini negara Indonesia bukan Jawa, kan gitu. Itu berarti blender, betul. Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Itu blender apa? Blender. Nah, Anda setuju enggak sama blender? Mestinya gado-gado. Indonesia tuh ya Islam, ya Kristen, ya ya kebatinan, ya Hindu, ya Buddha, ya Gadoloco, ya Dharma Gandul, Subud, segala macam kita coba pahami mereka dengan itikat baik dan husnudzon, gitu ya. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Ini ada Madura sebelah sana, makanya sampai karena selama Orba dulu itu kan cara berpikirnya blender, sampai lagunya Oma Irama lupa menyebut Madura tuh. Ada Jawa, ada Sunda, gitu kan, terus orang Madura gak terima Madura juga, kan gitu. Dan sekian aja. Nah, mulai malam hari ini Bapak, Pak Rektor dan Bapak-Bapak semua teman-teman UGM, kita pakai gado-gado. Harus kita hormati kubisnya sebagai kubis, dan kita celingkan dan kubisnya ini bergizi tenan. Demikian juga kacangnya, bumbune, apa meneh, kecambai, tomate, lontongnya, apa wae kita uri-uri dan kita perjelas dan kita sirami. Kubisnya aja kok pateni, mentang-mentang Indonesia njur Jawa kok pateni ya rento, kan gitu. Jelas ya malam hari ini ya. Oke. Menurut analisis Anda, Bapak-bapak mbiyen iki kok iso gawe Pancasila iki asal usule saka ngendi to? Kuwi mikir otentik apa belajar dari sejarah nenek moyang, apa belajar dari filosofi hidupnya, apa belajar dari agama, atau dari mana? Kok bisa ketemu Pancasila itu? Jadi saya bilang tadi, ojo memangan wae lho, kowe kudu goleki wite karo oyote karo lomahe, kan gitu. Nah, tolong nanti kalau ada yang siap menjawab nanti mendaftar ya. Menurut analisis historis Anda itu kira-kira gimana kok iso melahirkan Pancasila lagi sak dunia orang loh, soalnya mungkin itu ya tak, Amerika memang Declaration of Independence sekuler sebenarnya gitu. Kalau Indonesia kan ono jelas ketuhanan yang maha. Oke, ini pertama, nanti tolong yang punya pendapat ini juga. Nomor 2, kok ngerti nek Tuhan ki Maha Esa ki saka sapa ya piye? Ki dikandani sapa apa golek dhewe apa riset apa ki ta kuwi kok Maha Esa. Syukur Anda boleh dengan sub pertanyaan. Misalnya 2B gitu ya. Kok yang dipilih kata Esa ya, kok orang tunggal ya? Padahal kalau Bhinneka Tunggal Ikanya kan dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Dia mengutip dari kalimatnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Esa itu kan ono dwi. Setelah Esa, dwi, tri, catur, gitu ya. Kalau di bahasa Tagalog Pak, Esa, Dalawan,
Bata telu, apat, lima, anim, pitu itu bahasa Filipin. Pitu, wolu, sam, sampo. Sami songo, sampo 10. Itu bahasa Tagalog. Bahasa Visayan juga begitu, bahasa Mindanao, Filipina Selatan juga begitu. Kok yang dipilih Esa ya? Meskipun tidak masalah, orang berarti aku ingin ngubah Pancasila ya orang. Wong kuwi sing penting kesepakatan toh ini disebut handphone tak sakarepmu apa kok sebut asbak ya ben diwali iki asbak kayak handphone ini ora apa to ya. Itu kan soal kesepakatan bakal soal itu ya. Itu. Rambut sing endi terus sing kumis sing endi dan liya-liyane sing endi kan sakarep-karepmu. Orang tuh imajinasi. Anyep. Mesti ya ini berdiri di daerah barat ini dari daerah barat dan utara nek saka wetan mesti paham maksudnya ini mesti terutama sing arep Jember Utara gitu. Mulane. Oke. Kira-kira kata Esa itu kalau Allah kan tidak Esa, kalau Allah kan tidak ada duanya, Allah kan tunggal mestinya. Kenapa bukan Allah yang maha tunggal? Ataukah tunggal itu bahasa Indonesia adalah Esa? Ini tidak untuk mempersoalkan, untuk supaya kita itu ngerti asal usulnya dan memahami, kemudian menerima kesepakatan ini dengan ikhlas. Jadi rasa well sok-sok gitu loh. Kita pastikan malam hari ini ya. Terus ketiga, terutama teman-teman yang fakultas sastra namanya apa sekarang Pak? Sastra budaya, fakultas ilmu budaya, di mana ilmu bahasa dari situ ya Pak ya, jurusan Pak ya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda mempelajari kosakata di Pancasila, itu ada berapa kata yang diadopsi atau diimpor? Boleh dari bahasa Sanskrit, boleh dari bahasa Kawi, bahasa kuno maupun bahasa Arab, dalam konteks Arab maupun konteks Islam. Kalau Anda kan orang akeh tapi kok daftari. Misalnya yang dari Al-Qur'an. Yang diambil dari Al-Qur'an misalnya kata apa wae? Adil, adab, hikmah, musyawarah, rakyat, ya. Apa? Ada ikhlas di Pancasila. Di Pancasila maksud saya, yang Pancasila, yang 5 butir itu yang mengadopsi dari Islam atau Arab dan lain-lain wacana atau sumber yang lain, misalnya Sanskrit, Buddha. Jangan lupa bahwa Empu Tatular ini berarti Hindu-Buddha. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dituduh ini musyrik karena bukan Islam. Bisa tak Pak ya? Kalau kita berpikirnya sumbu pendek dan kita sempit, ini Empu Tatular ini di zaman ini wacana di mana Hindu dan Buddha manunggal pada waktu itu dengan konstitusi yang namanya Utara Manawa waktu itu. Kemudian diganti dengan konstitusi Mataram, diambil dari Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan seterusnya, yang sekarang menjadi pusat keributan di sebelah selatan sana dengan Sabda Raja dan seterusnya. Tapi itu bukan masalah malam hari ini. Nah teman-teman sekalian, coba dicari. Syukur ada yang nanti yang menjelaskan kalau rakyat itu dari kata apa. Itu konsep demokrasi atau kalau konsep demokrasi kenapa pakai rakyat? Kalau pakai rakyat kenapa tidak belajar kepada asal usul kata rakyat? Gitu ya. Terus bedanya apa rakyat sama masyarakat? Masyarakat juga dari bahasa Islam. Umat juga dari bahasa Islam. Apalagi Pak? Kenapa tidak pakai komunitas? Sekarang yang disebut komunitas kan kelompok kecil. Kalau community sebenarnya kan juga masyarakat kan gitu dan seterusnya. Ini juga lucu-lucu Indonesia ini. Jadi import neng dicampur aduk karo-karuan. Busine saka Jepang, rudone saka Cina, ya toh. Terus bane saka Jin. Pokoknya dicampur dari siji. Nah malam hari ini UGM akan membenahi pemahaman itu insya Allah. Ya. Oke. Saya ingin yang bisa menjawab mendapat hadiah. Tapi pertanyaan tadi disimpan dulu, belum akan saya buat. Ini saya akan memulai dengan Medley Nusantara. Medley Nusantara itu kumpulan dari lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau diturutin Pak, itu semalam suntuk udah habis Pak. Ya. Alhamdulillah dicuri Malaysia beberapa, jadi kita mengurangi durasi kita.
siapa kok dicolong kono kabeh dipek kabeh. Susu Indonesia dipek. Nah, nanti saya akan hentikan di setiap comblongan untuk supaya Anda tanya ini lagu apa, ini lagu apa, ini lagu dari mana, untuk ngecek nasionalisme kita Pak ya, ya Pak ya. Jajal arah-arah kota gak awas nih kan. Nah, kalau tahu saya minta Mas Ali menyediakan sejumlah peci untuk kita kasih hadiah kepada yang tahu. Syukur Pak Rektor punya inisiatif untuk memberi apa. Setelah lagu ini nanti kita workshopkan bersama, baru beliau nanti merespon apa yang sudah saya ungkapkan, dan hajatnya UGM malam hari ini kita komposisikan menjadi satu keindahan pemikiran. Dan supaya, karena cita-citanya UGM adalah UGM untuk NKRI, agar supaya NKRI menjadi pemimpin dunia, kan gitu Pak kira-kira, betul enggak? Nah, mimpin itu suami apa istri, kan gitu masalahnya. Aku tanya, sebenarnya di rumah tangga yang mimpin istri apa suami Pak? Formalnya suami Pak, ini prakteknya jadi ya istri lah ya. Ini juga harus kita perhatikan. Maka kita tidak pernah kita menyebut tanah air ini ibu pertiwi, ini ibu. Jakarta itu ibu kota. Jadi kita memilih apa namanya? Memilih alma mater, wedok atau ya? Wedok atau? Alma mater bukan alma father. Coba ini kita ingat ini dan mengerti ini, insya Allah akan menambah genahnya pikiran loh Pak. Kalau kita terusin dikit, Garuda sing dimaksud Garuda Pancasila kayak ya kui lanang po wedok karo. Ini sudah saya tanyakan kemarin di Mayan, di mana itu, tolong nanti dijawab. Jadi Garuda sing kok maksud kayak secara biologis, untuk teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan mestinya tahu itu gambarnya itu kui lanang po wedok karo. Oke, secara biologis gambarnya itu laki atau perempuan. Konsepnya ketika bikin burung Garuda itu sebenarnya karpikir lanang apa wedok, jantan apa betina. Meskipun kata jantan dan betina ini harus dibenahi oleh Fakultas Ilmu Budaya, karena ini tidak fair juga kata jantan dan betina ini. Angger ono wong jujur disebut jantan, angger ono wong ngapusian disebut betina. Ini merugikan kaum wanita. Kalau saya feminis, saya akan protes. Angger elek mesti disebut betina, betul? Angger ana wong ora, misalnya rektor kok ndak berani ikut demo mahasiswa, tukoke karton misalnya, kayak kotang misalnya gitu. Itu kan menghina wanita. Apakah wanita lebih rendah dari laki-laki? Kenapa kalau betina itu negatif, kalau jantan itu positif? Ini juga masalah ekstra juga Pak. Menurut saya ini harus dibenahi. Kembali ke Garuda lanang Pak wedok. Konsep kepemimpinan kita di dunia itu kepemimpinan yang mengasuh apa kepemimpinan yang nek mengasuh kan tidak usah diatur, bocah ya taat mengasuh dengan baik. Tapi kalau mengatur itu modal utamanya kekuasaan, dan kekuasaan harus dibentengi, harus dilandasi oleh kekuatan. Maka kita mindset kita bukan kulang untuk birobinnas, tapi malikinas. Kalau bisa tidak usah pakai malikinas, ilahinas, cukup robinnas, yaitu kita mengasuh dunia. Hamengku buwono, mangku negoro, paku alam, kan gitu. Kita menampung dunia. Terus kene nyolong masa oke no cino sakarmu, upamane gitu ya. Upamane gitu ya. Monggo sakarmu. Wong jenenge kene mengasuh anak diuyuk-uyuk koyo ora apa-apa. Disingi anak ya apa toh jenenge kita mengasuh. Itu kalau kita teruskan pemanaannya. Oke, tolong dicari ke konsep kita memimpin dunia itu konsep kepengasuhan itu konsep kekuasaan. Itu kita cari. Kalau kecenderungan bangsa Indonesia kan ibu toh Pak. Wong UGM alma mater itu father, alma father gitu. Dia lagi ngerti caca iki lagi. Ayo ngaku. Dia lagi kelingan saya kita. Alma mater kuwi wedok. Dan kita sudah punya rumus wedok kuwi dhuwur secara agama. 3 kali lipat derajatnya dibanding laki-laki. Hormati ibumu, kemudian ibu, baru apa? Dan kalau Jawa, wanita itu konco wingking, dan kita sekarang sudah menemukan, jangan dipikir yang wingking itu yang terbelakang, yang belakang itu yang terkuasai.
Semua orang yang menggembalakan kambing, bebek, dan sapi selalu dia berdiri di belakang ternaknya. Jadi kalau orang yang ingin jabatan terus-menerus itu adalah sapi-sapi dan kambing-kambing dan bebek-bebek yang suka di depan. Sementara kita kan di belakang-belakang. Alasannya tinggu menghibur artinya caca sing ora dadi apa-apa itu loh. Masuk aku dewi kan gitu kan. Kan ngono Pak. Nek sampean ketemu wong ganteng, sampean ngomong apa, ketemu cah orang ganteng, ngomong apa kan masing-masing butuh gede hatine kan. Gitu ya.